karena seperti pada pertemuan pertama kita ingat waktu Undang-Undang 10 tahun 2009 kan ada empat ya Pak, Bapak Ibu, empat pilar di kepariwisataan itu kan ada industri, kemudian ada destinasi, ada kelembagaan, lalu ada pemasaran. Nah, kita udah obrolkan tentang industrinya. Di dalamnya ada usaha pariwisata, lalu destinasi. Kemarin kita sudah obrolkan juga destinasi ya. Kemudian kelembagaan itu udah firm karena itu kan ada dinas-dinas, ada kementerian gitu ya. Kemudian pemasaran jangan lupa pariwisataan kepariwisataan itu mau apapun usahanya kan ujung-ujungnya tetap ada usaha untuk dipasarkan, kemudian di dalamnya pasti ada transaksi ya. Nah, ini malam ini adalah usaha akomodasi pada kebijakan dan strategi pemasaran. Saya yakin Bapak Ibu udah terbiasa nih jualan gitu, berdagang-dagang ria ya, berbisnis istilahnya. Kalau saya istilahnya berbisnis Bapak Ibu supaya lebih luas karena pedagang sama pebisnis beda loh Bapak Ibu. Ini sambil kita obrolkan saja. Kalau pedagang kan transaksional saat itu aja gitu. Kita mikirkan ya udah transaksi jadi jangka pendek itu identiknya ke sana. Tapi kalau pebisnis adalah udah langsung berorientasi kepada pengembangan Bapak Ibu, standar sistemnya, pengembangannya, strategi pemasarannya. Jadi akan lebih luas. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan sekarang udah orientasinya ke arah pebisnis atau ke bisnis, tidak hanya dagang semata gitu. Dari dalam bisnis itu ada dagangnya, itu ingatnya begitu. Eh, yang kita akan obrolkan adalah lebih ke pemasaran pastinya. Kemudian Bapak Ibu mohon ya misalnya dari PDC atau dari manapun yang saya kan di catering, saya di cost control, saya kan di sekarang di store, saya sekarang kan di purchasing. Nah, nggak ada kaitannya saya harus ingat ke pemasaran. Nah, itu mohon Bapak Ibu tidak berpikiran seperti itu. Dari kemarin pertemuan dari awal saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa berkuliah itu bukalah mindset Bapak Ibu seluas-luasnya karena inilah gunanya Bapak Ibu masuk sharing di akademik gitu. Jadi untuk melihat kerangkanya, eh, paham kerangkanya, kemudian pragmatisnya. Nah, jadi kalau udah hafal kerangka kan kemana-mana kesananya diterapkannya mudah gitu Bapak Ibu. Dan untuk karir ini Bapak Ibu pastinya nggak akan sesempit yang Bapak Ibu pikirkan gitu kalau kita udah bersedia. Jadi istilahnya opportunity meet preparation gitu. Kalau istilahnya sukses itu kan gitu, peluang ketemu persiapan. Nah, Bapak Ibu, mohon sekali pada saat berkuliah sekarang tuh pikirannya lega aja. Jadi kita obrolkan sesuai, bisa jadi sebagai observasi, sebagai pengalaman, tidak selalu pada saat pekerjaan sekarang itu saya ingatkan. Karena takutnya misalnya dari PDC, saya kan nggak belajar usaha akomodasi, saya kan nggak memegang nanti ke depan, saya kan hanya ini gitu. Nah itu mohon sekali itu di eh, dicairkan saja supaya lebih luas Bapak Ibu pemahaman tentang pariwisatanya. Saya masuk Bapak Ibu ke pemasaran. Pemasaran ini menurut American Marketing Association nih Bapak Ibu. Kotler kan ahlinya pemasaran tuh si Kotler ya. Nah ini pasti kayak Bu Vivi atau Bapak Ibu nih udah ahli di pemasaran nih. Saya bawa nanti untuk ngobrolnya aja secara teknisnya seperti apa gitu. Jadi kata Kotler itu pemasaran itu adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Kemudian pemasaran menurut Kotler juga adalah suatu profesional dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Kemudian ada lagi pengertiannya, proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi Bapak Ibu, pemasaran ini memang lega nih, seru juga untuk diulik Bapak Ibu. Nah, saya langsung bawakan di sini tadi kan pengertiannya. Sekarang saya langsung kalau saya modalnya ini udah satu slide ini aja udah kita ngelotok nih lumayan untuk pemasaran Bapak Ibu ya. Jadi framework atau kerangka pemasaran tuh ini Bapak Ibu ya. Mulai marketing itu di pemasaran itu ada strategi, ada taktik, ada value. Untuk pertama pastinya kan sebelum ke strategi itu pasti ada SWOT analisis ya, survei dan segala macamnya.
Nah, masuk ke strategi. Strategi itu ada tiga, Bapak Ibu. Ini pasti apal dari waktu kuliah nih. Saya juga ingatnya STP, STP gitu ya. Segmenting, targeting, positioning. Ini sebagai langkah ya Bapak Ibu. Jadi pertama segmenting dulu, lalu turun ke targeting, lalu positioning. Itu langkahnya yang harus dilalui. Itu masuk ke kategori strategi, strategi besar awalnya seperti itu. Kemudian setelah strategi turun ke taktik nih yang langsung eksekusinya nih. Itu adalah setelah kita tahu segmenting, targeting, positioningnya, turunkan ke diferensiasi. Perbedaan atau unique selling proposition tuh ya, diferensiasi. Maaf nulisnya salah ya, diferensiasi. Diferensiasi, maaf Bapak Ibu. Diferensiasi. Lalu turun ke marketing mix, minimum yang 4P aja, minimum yang 4P aja. 4P-nya produk, place, promotion, price ya. Product, price, place, promotion. Minimum 4P kan ada yang 7P gitu ya, minimum yang 4P dulu aja. Lalu taktiknya yang ketiga adalah selling. Jadi ternyata memang ada eksekusinya nih, selling dong, jualan dong, jualan, jangan hanya memasarkan aja. Nah, gitu. Itu taktik, itu adalah langkahnya yang harus dilalui. Diferensiasi, marketing, lalu selling. Untuk value, Bapak Ibu, itu bisa brand, bisa proses, bisa services. Nah, kalau untuk value, ini adalah boleh pilih salah satu. Jadi bukan berarti langkahnya kalau untuk value. Jadi produk dan jasa Bapak Ibu itu apakah mau menggunakan value-nya berupa brand, misalnya kayak Nike gitu ya, BCA gitu kan brandnya kalau yang kuat Starbucks gitu. Nah, bikin brand itu kan lumayan lama, tapi nggak apa-apa kalau memang Bapak Ibu yakin, saya value-nya mau di brand nih gitu, brand organik misalnya atau apa. Lalu value-nya yang kedua, kalau pilihannya bisa proses. Nah, sekarang kan terjadi yang open kitchen gitu ya, atau misalnya ada kopi, kopi luwak atau kopi klotok atau kopi apa yang bisa ke kebunnya dulu, lalu masuk ke tempat menyaringnya apa mengolahnya dulu, tempat ngegrindingnya, tempat ngovennya baru sampai ke minumnya. Nah, itu kan proses. Jadi diajak ke prosesnya si pelanggan tuh gitu ya, si pengguna user tuh diajak mengikuti prosesnya dari produk dan jasa Bapak Ibu. Lalu value yang ketiga pilihannya adalah services. Nah, ini yang paling mudah atau yang paling selama ini banyak yang digunakan terutama di usaha akomodasi otomatis kan services ya. Jadi ada pelayanan gitu, ada pelayanan, value-nya adalah bahwa Bapak Ibu dilayani gitu. Nah, ini Bapak Ibu satu slide ini aja udah jalan nih orang pemasaran, mah kencengnya di sini. Ditambah dengan sebetulnya di ilmu pemasaran tuh nggak jauh dari need, want, and ekspektasi ya. Kebutuhan, keinginan, dan harapan. Ngutak-ngatik itu aja sebetulnya semuanya di situ. Nah, Bapak Ibu, monggo ada yang punya penjabaran tentang strategi ini yang sudah dilaksanakan atau bagaimana dalam praktiknya? Boleh Bapak Ibu tentang strategi pemasaran ini saya sampaikan bahwa biasanya kan pemasaran itu kita ingatnya sales and marketing. Jadi sales itu menjual, marketing itu adalah memasarkan. Sales itu outputnya, goalnya adalah uang, transaksi, marketing itu adalah brand awareness. Tapi ternyata payung besarnya itu adalah di pemasaran, di dalamnya ada selling, ada penjualan, gitu. Makanya ada sales and marketing. Nah, Bapak Ibu boleh ada pengalaman tentang pemasaran atau sales and marketing dan strategi taktik value begini, Bapak Ibu? Boleh yang berkenan share Bapak Ibu baik di rumah sakit atau di hotel atau di PDC. Monggo. Berkenan Bapak Ibu? Pengalaman-pengalamannya Bapak Ibu sharing boleh, mangga. Ayo, ada yang berkenan buka mic Bapak Ibu? Yang kalau hotel mungkin yang terbiasa udah biasa international chains, yang terbiasa sudah ada yang Nexa Mercure, ada belum ada suaranya dari yang awal ya, Bapak Tohirudin ya kalau nggak salah, atau dari Papandayan, atau dari Ibu Sani, Ibu Sani selamat malam, ada nggak Bu Sani? Bu Sani itu dari SEO ya atau Arjuna ya? Malam Bu Sani hadir, atau siapa berkenan buka mic boleh Pak Bu?
pengalaman Bapak Ibu dalam mengimplementasikan, melaksanakan tentang pemasaran apapun itu boleh Bapak Ibu, monggo. Ayo Bapak Ibu. Ada? Cie. Monggo kalau Bu Vivi barangkali, nah Bu Vivi kan Dostem tuh Director of Sales Marketing, udah gitu masuk nanti ke GM gitu. Bu Vivi ada berkenan share Bu? Ada Bu Vivi hadir? Monggo Pak Bu. Ayo, siap. Pak Ega, Pak Gibson, Pak Ihsan tadi sudah ada di yang tadi udah ngobrol di tokonya ya. Sudah ada ternyata ke segmennya ke perempuan. Siap. Pak Wawan Darmawan, Soreang, Kabupaten Bandung. Pak Wawan, yuk. Belum ada? Aduh, 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 aduh. Di perkuliahan kita ini boleh off cam, tapi mohon eh, berkenan untuk sharing-sharing ya Pak, Bapak Ibu. Sebelum Bu Vivi belum hadir, Pak Sutrisno belum hadir. Siap, Pak Assalamualaikum, Gaus. Bu, izin share. Waalaikumsalam. Nah, sok mangga Pak Eh, Gaus. Bagaimana Ya, Bapak menerapkan pemasaran seperti ini apa saja? Mangga, mangga Pak Nuhun. eh, sebelumnya Bu, punten saya lagi ini juga itu sama keluarga. Oh, Jadi siap. eh, eh, kalau saya sih pernah menerapkan, kebetulan saya pernah di posisi di marketing juga nih di apa di Jatiluhur. Mm-mm. Karena memang hotel kita juga resort, terus apa namanya BUMN. Jadi memang mau tidak mau market kita itu sebetulnya lebih ke family sih banyaknya Bu. Mm, mm-mm. Jadi memang segmentasinya lebih ke family karena memang ketika kita sempat ini ya Bu ya apa namanya eh, apa namanya nanya pengunjung gitu Bu ya. Mm-mm. Mereka kebanyakan memang dari orang tuanya, dari kakeknya yang pernah ke sini ada yang memang Mm. apa namanya ya seolah-olah orang tuanya dahulu reunian di sini gitu Bu karena Oh, memang siap. bendungan kita kan memang sudah udah apa namanya Legend. ya legend lah Bu gitu Bu jadi memang mau tidak mau brand kita itu bendungan gitu Bu Siap, jadi siap. memang mau tidak mau ketika apa namanya kita ubah segmentasinya dengan desain baru market baru seolah-olah tapi tetap aja Bu Udah kuat kita di jo itunya ya. Mm-mm, Mm, 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 begitu jadi memang kita udah beberapa ganti konsep ya Bu ya dari mm, jadi Jatiluhur Hotel and Resort dan namanya udah berubah terus dari mm, Grama Tirta Jatiluhur terus The mm. Jatiluhur sekarang rubah lagi jadi The Pali Resort Jatiluhur. Oh, iya ya. Eh, Mm, 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 mm. ya, tapi Mm. ya tadi pengunjung ya sebetulnya mayoritas tetap aja yang kayak dulu. Oh, siap, siap. Seperti itu Nah, sih Bu. Mm, siap. Mohon Berarti sarannya. siap. Berarti Pak Gaus tadi udah dari berubahnya itu berubah strateginya tuh udah mulai dari brandnya juga jadi berubah-ubah gitu ya. Jadi tiap berapa tahun itu Hmm. berubah? Ada skala 5 tahunan? Biasanya identiknya lebih ke ganti pejabatnya sih Bu. Karena memang pejabat ini mungkin kebanyakan ini proyek. Jadi kalau kalau nggak ganti konsep nggak ada proyek kali. Oh, siap. Tapi itu dalam kurun waktu berapa penggantian pejabat tuh? 5 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun? Kalau di rata-ratain kurang lebih 5 tahun sih. Oh, siap, 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 siap. Berarti terima kasih Pak Gaus. Jadi nanti kalau berarti kalau konsepnya berubah tiap 5 tahun, nah konsep berubah itu dengan brand berubah. Nah itu rada berat memang. Apa istilahnya namanya berubah-ubah 5 tahun belum stabil aja udah rubah, belum stabil udah Hmm. rubah gitu ya Pak?
Betul Bu. Jadi memang Mm-mm. saya kan kadang-kadang sering dimintain saran untuk dari segi marketnya saya juga bingung juga. Soalnya harga tiket masuk naik terus gitu kan. Sementara kan Heeh. segmentasi kita dari dulu tetap aja masyarakat Karawang yang pakai Mm-mm. pickup, mobil Mm-mm. pickup yang mereka makan di sana Mm-mm. cuman makan di pinggir danau gitu kan kayak gitu Heeh. Bu ya. Mm-mm. Siap, 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 siap. Mayoritasnya kebanyakan kayak gitu. Pantura pada kesini ya cuman itu aja sih betul. Kalau kalau di presentasi cuman apa namanya yang market Jakarta itu Bekasi kurang presentasinya kecil. Kebanyakan masih ke Bandung mereka. Oh, siap. Nggak sengaja ke Jatiluhur ada jarang gitu ya. Eh, Hmm. Berarti Bapak kalau segmen yang tadi, berarti kan targeting istilahnya kalau segmentasi kan emang banyak nih pilihan-pilihan. Targeting itu berarti yang ditembaknya gitu ya udah fokus. Berarti posisi Bapak tuh adalah memang resort yang ada danau gitu kan. Nah, tapi kenapa jadi Valley Resort ya? Padahal Bapak kan danau, bukan Lake Resort. Betul Bu. Nah, Maka mulai maka secara nah mudahnya gitu ya. Mm-mm. betul Bu, makanya Mm-mm. ya dulu kita namanya Grama Tirta Jatiluhur karena Grama itu kan bendungan Bu. Mm-mm. Tirta itu air, Jatiluhur itu Mm-mm. memang nama tempatnya. Terus Mm-mm. Jatiluhur Hotel, Hotel and Resort karena kita Mm-mm. punya hotel buildingnya gitu kan. Heeh. Nah, Mm-mm. ya sehubungan dengan ya tadi Bu, karena memang bos kita ini kan bukan orang teknik semua, bukan orang pariwisata. Mm-mm. Mm-mm. Makanya saya bilang masa juga kaget kok karena memang dia mungkin ngelihat Depali Dago kali ya Bu. Mm. Siap, siap, siap. Nah, berarti kan Bapak, Pak Gaus dan Bapak Ibu, kita bisa mengkritisi. Nah, suatu saat Bapak Ibu yang jadi konsultannya kan, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Saya orang awam misalnya, ternyata berubahnya per 5 tahun, berubah konsep boleh. Tapi yang rada bahayanya tuh brandnya ikut berubah. Nah, itu kan rada susah mengkomunikasikannya gitu. Satu. Kemudian yang nama terakhir adalah The Valley Resort. Sementara positioningnya, diferensiasinya Jatiluhur itu kan ada danau segitu gedenya gitu. Nah, lebih familiar ke lakeside atau lake resort atau Hmm, apalah gitu istilahnya. Kalau beach betul. beach resort kan pantai. Nah, ini kan Hmm, daya jualnya berarti positioning diferensiasinya di danaunya itu gitu. betul Barangkali betul itu. betul Mm-mm. betul. Ya, Depali itu sebetulnya lebih ke apa sih Bu biasanya? Vale Oh, Vale itu kan ya arah bukit-bukit gitu bukit ya. ya Bu ya. Apa Hmm. yang ada pegunungan bukit gitu Iya kan iya Vale kayak gitu. kayak Ciwidey kali ya Bu ya. Kayak Ciwidey Valley Resort iya iya iya. Oke. gitu. Hmm, Sementara Bapak kan nilai jualnya diferensiasi dari orang lain itu adalah adanya danau, Pak. betul betul. Jadi wisata-wisata tirtanya. Jadi Bapak tuh Hmm, sebetulnya Jatiluhur itu kawasan bisa jadi destinasi pariwisata loh, Pak. Kita ngobrol kemarin, hmm, aksesibilitas berarti aksesnya udah bagus. Atraksinya berarti harus digali lagi yang masyarakatnya misalnya, atraksi budaya di Jatiluhur itu masyarakatnya misalnya melayangkan kapal atau ngambil ikan atau karamba-karamba misalnya gitu ya. Atau ada pesta di bawah bulanan atau tahunan gitu yang adat-adatnya gitu. Aktivitasnya, aktivitasnya Bapak kan bisa ambil sambil kayak kemarin kan yang di atas Bontang itu kan ada memancingnya, ada naik perahunya, ada trekkingnya gitu kan. Lucu tuh ada sambil betul ke Bu. bawahnya Iya lihat lihat ke mesin-mesin betul. penggeraknya di bawah danau. Iya iya Kemudian atraksi aktivitas lalu amenitasnya otomatis kan Bapak punya water park, punya betul. gitu kan ya, Ya punya betul Bu. apa lagi kemarin tuh. Hmm. Perkemahan camping kan Oke Bang. punya ya. Camping ground baru baru betul Mm-mm. Bu. Terus punya dayung-dayung kan, Betul betul apa Bu. untuk Atraksinya belajar. Mm-mm. betul canoeing. Siap kanoing. Nah, jadi sebetulnya Jatiluhur itu udah jadi destinasi pariwisata tersendiri loh, kawasan enak sebenarnya gitu ya. Iya betul Tapi sih Bu. nah harus pinter banget kemasnya. Hmm. Jadi kalau mengkritisi itu memang, oh berarti seperti itu. Tapi memang tidak mudah nanti masuk ke dalamnya tuh konsepnya, hati-hatinya tuh itu gitu. Seperti itu, Pak. Siap Berarti Ibu. kalau value-nya berarti sebetulnya, Bapak, kalau tadi kan strategi itu segmenting, targeting, positioning harus semua dilalui ya. Taktik juga diferensiasi, marketing mix, selling-nya pasti masuk. Nah, value-nya untuk Jatiluhur Resort kalau ngejar brand kan rada susah, apalagi rubah-rubah brand per 5 tahun. Iya Benar nggak, Pak? betul. Kalau ke proses barangkali bisa, berarti Bapak kencengnya di aktivitas.
Jadi Jatiluhur sekarang The Valley ya Pak? Bali Bu, Bali, The Valley Resort. Bali Resort. Malah sekarang Bu udah mau di ini lagi, Jadi di, mau diganti dirubah apa? lagi, mau dilepas lagi Bu. Nggak tahu nih, udah nih mau dilepas lagi, jadi Heeh, Swakola lagi. heeh, Nah, udah itu nanti nggak tahu nih, apakah ganti brand atau enggak. heeh. Nah, saya juga dilibatkan sih jadi timnya untuk apa namanya, ya konsultannya lah Bu untuk ngasih masukan arahan. Saya bilang ya, Siap. karena saya beda bagian, saya bilang ya ini apa namanya, di luar job aja. Saya bilang boleh saya Ya, saran toh sama-sama satu perusahaan gitu. ya. Siap, siap. Perlu berkontribusi apa ya. Tapi sebetulnya apa eye catchingnya udah Jatiluhur Resort. Itu udah masuk sih Jatiluhur kan udah legend banget Jatiluhur Resort apa gitu kan. Ya, ya. Tidak menghilangkan Jatiluhurnya. Kalau Mm-mm. kalau Pak, kalau yang ada PLT yang kerjasama dengan UAE apa Arab itu yang tentang listrik di mana ya Pak? Bukan di Bapak ya? Kalau itu PT yang sama apa Saguling ya? investasinya itu apa di Cirata Bu itu. Oh Jadi Cirata. tetangga kita nih, tetangga sebelah. Jadi kan air dari apa namanya dari Gunung Wayang Pangalang itu Bu, Mm-mm, singgahnya di Bendungan Saguling. mm-mm, Sudah itu nanti dari Saguling dialirin ke Cirata. Nah, Cirata mm-mm. terakhir ke Jatiluhur sih Bu. Oh, Citarum itu ke situ Bu, tiga bendungan T- itu Bu. tapi lebih debitnya lebih lebih luas di Cirata. Berarti kenapa sampai si apa proyek listrik itu yang dari Timur Tengah itu sampai ada di Cirata? Itu Bu, apa namanya? Mungkin ya tadi mungkin si orang Cirata ini pinter narik narik ininya Bu, apa Investor. nama investornya kali Bu. Di kita Oh. kayaknya kurang Tapi kurang bisa kalau debit air dan fasilitasnya sebetulnya sama ya. Apa bedanya Cirata dengan Saguling dengan Jatiluhur? Nah, pertanyaan saya gitu sih danaunya kok yang Timur Tengah milihnya Cirata. Berarti ada kelebihan dari sisi apa mungkin tipologi atau apanya? Enggak. Hmm. Tapi mungkin ya tadi mungkin mereka apa namanya survei dulu mungkin Bu pasti ke tiga bendungan ini yang akhirnya memang Cocoknya. terpilihnya cocoknya di Cirata Oh, seperti itu Bu. siap, siap, Mm-mm. siap, sip. Itu. Jadi kan jadi image-nya kan ke situ. Wah, berarti kan selega itu gitu kan pas diviralkan di media teh kan ih bagus kan ekosistem pariwisata tuh ada media jangan lupa Itu gitu nah. sebetulnya kita udah duluan sih Bu terkait yang Mm-mm. solar apa namanya Solar eh, apa itu kan namanya tadi? solarnya solar apa listrik yang tenaga listrik air itu ya Bu Air, ya nggih, nggih. solar. Ha. Mm-mm, Nah, mm-mm, cuman ya itu kita udah ada proyek berapa unit dulu berapa ratus mm-mm, ini sempat jalan punya kita mm-mm, sendiri gitu Bu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Hmm. Padahal Siap. si Cirata ini sebetulnya belum gitu kan. Sebetulnya kalau lihat Ah, duluan kita sebetulnya. Karena ya iya. itu tadi mungkin tadi Bu apa namanya meyakinkan si orang Arab ini mungkin lebih ke sana kurang dari Siap, pihak siap, kitanya. siap. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Gaus. Jadi memang, oh berarti Bapak Ibu nih kalau yang belum kenal tuh kan ada Saguling, Cirata, Danau tuh sama Jatiluhur. Jatiluhur itu memang perintisnya. Tapi satu-satunya berarti yang berani ada usaha akomodasi, usaha pariwisata itu sebetulnya peluangnya ada di Jatiluhur Resort, Pak. Segala Betul, ada betul. tuh destinasi, jadi pede aja. Betul Ibu. Jadi Betul Ibu. dengan nawai tuh brandnya jangan ganti-ganti atau yang betul gitu. Istiqomah. Astagfirullah. Siap, siap, siap. Siap Adik. Gitu, Mangga. Siap. Terima kasih Nuhun. Pak Gaus, Mangga. Nuhun, Mbak. Baik, siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pasti Bapak Ibu sudah ada pengalaman-pengalaman dalam hal pemasaran, pastinya dari seni-seninya, strategi taktik dan lain-lain. Jadi tadi langsung kita percakapan ke studi kasus atau contoh-contoh kasus. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, usaha akomodasi pada strategi pemasaran. Ini saya samplingkan hotel ya Bapak Ibu. Mohon maaf nanti untuk produk yang misalnya homestay-nya, pondok wisata atau cateringnya boleh ambil pengertiannya gitu. Tapi saya samplingnya di hotel. Nah, untuk di hotel, Bapak Ibu usaha akomodasi hotel, kita samakan dulu persepsinya, Bapak Ibu. Nah, ini nanti untuk yang di rumah sakit juga, coba tadi saya tanya ke Pak Samuel ada rate structure enggak, hitungannya apa gitu ya. Ini kita langsung fokus dulu ke hotel, Bapak Ibu ya. Di hotel itu kan ada room occupancy ya, persen room occupancy atau tingkat huni kamar, Bapak Ibu ya sama average daily rate ARR, ADR, ARR ya rata-rata harga kamar atau average room rate boleh, average daily rate boleh. Jadi harga rata-rata kamar atau tingkat huni kamar.
Nah, itu persesikan dulu berarti indikatornya untuk pemasaran tuh kan dari situ untuk hotel ya. Jadi tingkat huni kamar kita dapatkan kan dari room available atau room sellable ya, room yang siap dijual, room occupied dibagi room yang terisi atau room yang sellable dibagi room occupied dibagi room sellable, room yang terjual dibagi room yang tersedia, berarti dapatlah persen. Misalnya Bapak Ibu 100 kamar, yang terjual 70 kamar, jadi 70 per 100. Jadilah persentase tingkat huni kamar. Itu persepsinya Bapak Ibu. Lalu harga rata-rata kamar Bapak Ibu kita ambilnya ARR-nya aja lah, nggak usah ke repar dan segala macam. Jadi kalau harga rata-rata kamar itu misalnya dalam satu hari itu room revenue pendapatan dari kamar itu misalnya 15 juta, yang terjualnya adalah 70 kamar tadi, berarti 15 juta dibagi 70 kamar, dapatlah harganya rupiah. Itu udah net ya, take and service-nya dihilangkan. Jadi dapatlah ARR-nya sekitar misalnya 400.000 gitu. Jadi yang indikator untuk hotel itu yang pasti ditanyakan adalah berapa persen tingkat huni kamarnya. Baik itu monthly atau year to date atau month to date atau year to date. Kalau today kan sehari itu, kalau month to date itu yang 1 bulan, year to date berarti 1 tahun gitu ya. Jadi today, month to date-nya atau year to date-nya. Itu yang ditanyakan indikatornya sama ARR-nya berapa. Nah, itu buat naksir dia berarti omsetnya berapa gitu. Misalnya okupansinya 70%, persen okupansinya nih month to date-nya rata-rata per bulannya. Terus harga kamarnya rata-ratanya 500.000, berarti kan udah bisa ketaksir tuh. Nah, dia 100 kamar totalnya, tinggal dikaliin aja 70% kali 100 kamar kali 500.000, berarti dapat omset dari kamarnya itu segitu gitu Bapak Ibu. Jadi kita samakan dulu persepsinya ke sana. Lalu tujuan hotel Bapak Ibu tuh apa sih Bapak Ibu ya? Apakah mau meninggikan, memprioritaskan tingkat huni kamar okupansi atau mau memprioritaskan ke ARR-nya gitu. Nah, itu yang suka jadi dua indikator itu suka jadi mau yang mana yang didulukan diprioritaskan. Idealnya memang sama ya, okupansi tinggi, harga kamarnya tinggi, kan enak sebetulnya idealnya begitu. Tapi kadang ada yang suka ya udah pokoknya mah saya mau value aja, mau kualitas, berarti harga kamarnya tinggi, okupansinya rada di bawah. Tapi kalau mau ngejar volume, okupansinya tinggi, harga kamarnya rata-ratanya rendah. Nah, itu sebetulnya hukum dagang tuh seperti biasa seperti itu. Nah, Bapak Ibu mau yang mana gitu? Apakah mau ngejar volume atau mau ngejar kualitas? Gitulah gampangnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau okupansi berarti ada promo diskonnya, harganya rendah, terus penuh dengan travel agent atau corporate atau government gitu ya. Kemudian kalau harga kamar ya pasang harganya dong gitu. Kualitasnya ini kan apa namanya? Dikencengin. Kemudian tamunya relatif lebih sedikit tapi loyal. Kemudian tidak diobral diskonnya atau promo-promo gitu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Ini ilustrasinya Bapak Ibu. Coba bayangkan ini kita mindsetnya masih ke hotel ya. Nanti Bapak Ibu terapkan di produk Bapak Ibu sendiri. Ini contoh hotelnya 100 kamar. Okupansinya 40%, rata-rata harga kamarnya 350.000, pendapatannya 14 juta Bapak Ibu. Terus bandingkan dengan bila okupansinya 50%, harga rata-rata kamarnya di bawah nih sedikit 300.000, dapat 15 juta. Lalu bayangkan lagi okupansinya tinggi 60%, tapi harga rata-rata kamarnya 250.000. Masih dapat 15 juta, tuh lumayan. Sekarang bayangkan lagi okupansinya 70% nih, ramai ya. Tapi harga rata-rata kamarnya 200.000, dapatnya 14 juta gitu. Nah, Bapak Ibu kira-kira milihnya yang mana gitu. Ini tentang ini persepsinya dulu Bapak Ibu antara okupansi sama ARR tuh suka milih yang mana itu tergantung dari kesepakatan lu kebijakan hotel ini mau ke arah mana gitu. Mau nggak Bapak Ibu ada yang berkenan tentang ini permainan antara okupansi dan ARR kebijakannya mau mana? Saya mau ambil volume, kualitas seperti apa Bapak Ibu monggo? Ada? Pak Andi biasanya. Nah, ini yang lebih fragile, fragile, lebih dinamis ya kalau di lokal independen. Pak Andi? Boleh Siap, berbagi? Bu. Ya, Bapak makan lokal independen jadi lebih lebih fleksibel nanti kenceng lumayan ya. Kalau di fleksibel, kalau di saya memang, Bu, malahan owner pengennya
ARR-nya tinggi, okupansinya tinggi, Bu. Nya nu ideal teh eta mah. Nu ideal, Bu. Eta mah Jadi memang ideal semua. kalau dari saya memang kalau rata-rata per hari memang kita bisa masih main yielding ya, Bu ya, tergantung Mm-mm. karena kita lihat head to head juga Mm-mm. gitu. Nah, kita baru mainin ARR itu ketika weekend, Bu. Karena kalau weekend tingkat okupansi city okupansi di Bandung kan udah tinggi gitu. Anggapannya Oh. udah bisa kalau kata orang mas nah di Bandung mah weekend Nah. merem cina Bu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kejar Gitu. setoran. Mm-mm, Ngejar mm-mm, mm-mm. setoran. Jadi kalau di weekday saya rata-rata memang mainannya ke okupansi, Bu. Kalau Hmm. untuk di weekday rate-nya agak diturunin sedikit, Mm-mm, okupansinya main ngejar di okupansi. Nah, ketika mm-mm. weekend kita maksimalin gitu. Kita lihat head to headnya dengan hotel yang lain, Bu, yang satu anggapanlah satu level lah gitu ya. Mm-mm, Dengan itu mm-mm, mm-mm. kita mainin ARR di situ, Bu. Oh, siap. Berarti main dua dua kebijakan itu bisa main ya di weekday Bisa sama main, Bu. weekend. Oh, Betul, siap. Atau betul, momen-momen long weekend tertentu gitu ya. betul, Bu, betul, Bu, Siap, siap. betul. Kalau kalau di Bapak pernah ada pengalaman misalnya di bukan di Lenora atau di yang lama-lama apa Ya, penggunaan bar best best available rate ada, Bu, penggunaan bar base atau rate bread ada. structure Iya, main ada, Bu, begitu. pakai, Bu. Mm-mm, Main, Bu. mm-mm. Main Main siap. kebetulan ketika saya di Saparaja Group ya, Bu ya. Mm-mm, mm-mm, Gitu, di Saparaja Group di Sutan Raja mm-mm. kita main bar juga gitu. Sebetulnya yang Oh, sekarang pun sama barnya ada gitu. Ketika mm-mm, tingkat okupansi misalkan 30% naik ke bar 2 gitu. mm-mm, mm-mm. Tingkat okupansi 70% naik ke bar yang lebih tinggi gitu, Bu. Oh, siap, siap, siap. Sip, jadi Gitu. eh, dinamis lah ya, Pak ya. Iya dinamis, Bu, lebih Ya, dinamis gitu. dan trade structure seperti biasa ya, ada wholesalernya, ada tulis ada Iya, ada corporate-nya, wholesaler udah wholesaler, jelas. travel Iya, Bu. agent gitu Iya, ya, OTA iya, gitu ya, betul, Bu, corporate, betul. government gitu ya. Siap, siap. Betul, Bu, betul, Bu. Baik, baik. Terima kasih Pak Andi. Nah, Sama-sama, Bapak Bu. Ibu, siap. Bapak Ibu ini kan untuk contohnya yang hotel gitu ya. Nah, saya pengen informasi tentang rumah sakit tadi ke Pak Samuel. Nah, apa suaranya agak kurang terdengar. Boleh ada observasi Bapak Ibu tentang harga ranjang di rumah sakit? Bagaimana tadi kan hotel nih. Yang rumah sakit Pak Samuel dan aduh rumah sakitnya Pak siapa? Pak Eman gitu ya? Iya, Bu. Pak Eman dipanggil lah sama saya. Pak Eman, Hmm. Pak Eman Ya, kan Bu. rumah sakit. Meskipun Bapak outsourcing legal ya, housekeeping atau apa. Nah, observasi Bapak tentang harga ranjang di Bapak, apa pertimbangannya gitu Pak? Bapak kan rumah sakit swasta ya? Betul, betul, Ibu. Siap. Ya, Apakah tingkat huni ranjang atau harga? Mangga. kalau di kita sih, Bu, ada tiap hari kayak seperti hotel lagi ya, Bu, ya. Hmm. Jadi kita ada apa kayak hariannya, bornya itu namanya bor itu kayak okupansinya, Bu. Mm-mm. 59. Jadi kita dilihat itu dari okupansi, Bu. Kalau rumah Mm-mm. sakit. Jadi nggak perranjangnya berapanya gitu. Coba kan kita rumah sakit ini untuk menengah ke atas, Bu. Levelnya, mm-mm. Levelnya ya karena Targeting, kan mm-mm. betul di Targetingnya. Mm-mm. ya di Mm-mm. Bintaro kan perumahan elit-elit semua ya Yo. apartemen semua gitu. Jadi kita Ada artis tengah-tengah. juga ya. Mm-mm. Betul, Mm-mm. Mm-mm. itu Mm-mm. endorse juga Bu gitu. Mm-mm. Jadi kita sih ngambil okupansi Bu sih Bu, nggak dari pendapatan gitu. Siap. Enggak, Mm. misalnya Bapak kan total bednya yang di itu yang di Jakarta di Bintaro tuh berapa? Kemarin tuh Ada 140 40 Bu, nggak 40, bed aja. betul empat 40 bed. puluh empat puluh bed. Nah, Itu dari itu empat itu puluh bed, 40 hmm? bed, maaf Bu, 40 bed itu per lantai. Kita ada 2 lantai jadi 80. Gitu. Berarti Jadi delapan jadi puluh bangkas. bed. Hmm, hmm. Iya betul. Nah, kira-kira Bapak kalau di bulanan di average-kan month to date-nya dapat okupansinya berapa? Apakah 100% atau 90% atau bahkan seratus sepuluh Begini Bu, persen? itu sampai ke 70 Bu paling gede Bu. Oh gitu. Sebab kan kita lantai 2 itu kita dibikin si ruangannya itu jadi poli juga Ibu. Jadi nggak semua lantai 2, misalkan lantai 2 satu lantai itu nggak semua kamar ranaf gitu. Jadi kita Oh, hitungannya di per bednya itu plus polinya juga Bu. di poli itu Ya, dihitung poli bor. kita dihitung juga bor gitu. Siap. Mm, Berarti anggap 70% dari 80 kan gitu ya. betul, ya. Harga harga semalamnya si bed itu berapa? Beda-beda. Ada beda-beda Ibu.
kan ada kita punya Diamond, Mm, Suite, mm, Superior, mm. Deluxe, Superior, dan General. Oh, 5. Betul. Siap. Kalau Mm. dirata-ratakan itu dari 5 tipe itu ketemu harga berapa? 5 juta? 500.000? 4 juta, 4 juta Ibu. Jadi rata-ratanya teh 4 juta dari 5 tipe itu. Betul, ya. Jadi saya anggap berarti 70% kali 5 juta gitu loh Bapak. Jadi omset Bapak ada Oh, segitu. enggak, kalau kita sih kalau dari Deluxe, Superior itu beda-beda Ibu. Heeh, Yang beda, kalau misalkan General kita 1,2. heeh, Terus yang Deluxe itu kita jual itu 1,5. Terus heeh, yang buat Superior itu heeh, kita 1,3 heeh. kurang lah gitu ya. Ya, ya, Terus ya. yang buat eksekutifnya kita jual 2,5 Ibu. Terus Hmm. diamondnya 4 juta sekian. Oh gitu. Nah antara berarti Betul. 1,2 sampai ke 4 4 juta sekian. lebih ya. Nah Betul. sebetulnya kalau tahu harga rata-rata keranjang itu kan harusnya pendapatan keranjang dibagi yang terjual. Idealnya begitu ya Pak. Tapi Ya Bapak nggak itu ketahuan. Berarti belum. saya langsung aja dari harga jual Bapak dari 1,2 tambahkan dulu semua 5 unsur itu dibagi 5 gitu. Jadi ketemu 1,2 jutaan, 1,5 jutaan lah anggap. Betul. Berarti Ya, Bapak 70% kali 1,5 juta gitu ya, semalamnya gitu. ya betul Ibu. Ya. Ya, kayak gitu-gitu tuh. Jadi kan eh, suka ditarget nggak si kepala rumah sakit itu bahwa ini loh harus segini pendapatannya gitu. Ada nggak BEP yang ada di rumah sakit, Pak? Ada Kalau di Ibu. hotel kan Itu ada. itu Hmm, itu ada Ibu. ada. Selalu ada itu. Ya, Pengen kita sudah setorannya berapa? Kalau 80 kamar, kita 80 udah ranjang. mencapai target sih Bu. Udah mencapai target kan kita kan baru 4 tahun ya. Heeh. Ya, jadi kita udah mencapai target. Kalau ke owner sih pengennya sih 90 ke atas. Cuman Oh, kita kalau siap. dari manajemen dari direktur sih kita target 60 ke atas Persen. gitu persen. Oh, berarti Nah, oh, kita kira indikator mm-mm. mm, ya Bu, Indikatornya di bor tadi ya. betul Ibu. Ya, Siap, siap. Nah, terima kalau kasih Pak Eman. oke Jadi siap Ibu. kadang-kadang kami nih orang hotel nih ceritanya manajemen hotel dan manajemen rumah sakit sebetulnya hampir mirip sebetulnya pengelolaannya hanya bedanya ada unsur dokter nih ikatan ahli sama ahli gizi. Jadi manajemennya sebetulnya perlakuannya masih bisa kalau yang swasta apalagi itu komersilnya itu bisa gitu. Bisa diatur. Nah, kalau yang di PDC barangkali Bapak Ibu untuk cateringnya nanti kalau Bapak Ibu atau bos camp bosnya suatu saat akan dikomersilkan kan Bapak Ibu juga perlu pengetahuan tentang ini nih apa ya yang akan saya ambil kebijakan strateginya apakah di tingkat huni atau mau di harga rata-rata kamar nah itu tergantung dari targeting positioning Bapak Ibu gitu ya. Saya sharing sedikit tentang ini ada saya dapat video yang lumayan sebentar mana videonya tadi ya. Tentang pricing di video mana tadi sebentar. Hmm, ada video tentang kamar, tapi nanti coba saya carikan dahulu ya Bapak Ibu. Eh, untuk Bapak Ibu yang ada yang lain untuk international change barangkali Bapak Ibu ada yang punya pengalaman atau penerapan yang lebih bagaimana lagi gitu tentang okupansi dan ARR Bapak Ibu. Monggo Pak, ada tanggapannya? Atau sudah terwakili dengan tadi apa namanya percakapan antara rumah sakit dan Pak Andi ya Bapak Ibu. Sebentar saya sambil Bapak Ibu nanti juga mohon sharingnya, saya ambilkan dahulu ini tentang strategi pricing Bapak Ibu. Ini di model yang lain tapi barangkali ini juga bisa disimak tekniknya. Bentar. Teknik menjual berkaitan erat dengan kemampuan seseorang atau sebuah perusahaan untuk mempengaruhi pikiran orang lain agar membeli produk yang dijualnya. Seperti yang ditulis oleh Gerald Zeltman dalam bukunya How Consumers Think, 95% keputusan pembelian terjadi di alam bawah sadar. Harga psikologis atau psikologis pricing adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Dalam penerapannya, harga psikologis memperhatikan beberapa teori di bawah ini. 1. Kerugian terasa lebih berarti daripada keuntungan.
konsumen akan cenderung berpikir lebih mengenai kerugian yang akan ia terima daripada keuntungan yang akan ia dapatkan. Rasa rugi akan memberikan efek sakit yang membuat seseorang akan cenderung lebih mudah teringat dan cenderung menghindari mendapatkan kerugian. Hal ini membuat seseorang akan mencari keuntungan walau sangat sedikit dalam keputusan membeli sesuatu. Sebagai contoh, label harga pada keripik tempe ini tertulis Rp19.999. Seseorang akan berpikir bahwa harga acuan dari nominal tersebut adalah sebesar Rp20.000, sehingga ia akan memiliki keuntungan sebesar Rp1. Ini sangat berarti bagi seorang pembeli walaupun keuntungan yang ia dapatkan sebesar Rp1 saja. Pemanfaatan unsur mendapatkan keuntungan dan kerugian ini sangat efektif dalam strategi penetapan harga. Yang kedua, harga umpan. Untuk membantu calon pembeli membuat keputusan dan mempercepat datangnya konversi, maka perlu membuat harga lainnya. Harga lain itu disebut sebagai harga umpan. Harga umpan sebenarnya tidak berarti apa-apa, bahkan tidak ada yang membeli atau memilihnya. Namun, keberadaannya bisa sangat membantu. Sebagai contoh, saya mempunyai 2 buah paket nasi dengan rincian sebagai berikut. Paket A, nasi, telur, lalapan, sebesar Rp6.000. Paket C, nasi, ayam, lalapan plus sambal, teh panas, sebesar Rp9.000. Dengan 2 pilihan seperti itu, maka pembeli akan sangat lama memilih antara paket A atau paket C. Kalau pilih paket A, hanya makan nasi dan telur saja. Tapi, kalau pilih paket C, bisa makan ayam, tapi harganya sedikit lebih mahal. Untuk mengatasi hal tersebut, kamu perlu menambahkan harga umpan dengan menambahkan satu menu lagi, seperti ini. Paket A, nasi, telur, lalapan sebesar Rp6.000. Paket B, nasi, telur, lalapan, teh panas sebesar Rp8.000. Dan paket C, nasi, ayam, lalapan plus sambal, dan teh panas sebesar Rp9.000. Dengan menambahkan paket B, maka calon pembeli kamu bisa memutuskan paket mana yang akan dia pilih. Dan kecenderungannya akan memilih paket C, karena paket A dan B hampir mirip, sedangkan paket C berbeda, namun harga tidak jauh berbeda dengan paket B. Dan harga umpan inilah yang akan membuat konversi lebih cepat. Karena pembeli tidak butuh waktu lama untuk menentukan mana yang akan dia pilih. Sekarang tinggal kamu selesaikan dengan bisnis kamu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya seru nih kalau udah pemasaran, ada harga pemancing nih, ada hook gitu ya. Itu saya suka praktekkan Bapak Ibu, tidak sadar ternyata saya juga suka praktek nih dari zaman dahulu gitu. Pas udah lihat teorinya lumayan juga gitu. Bapak Ibu barangkali apa hook itu, apa harga pemancing itu, decoy juga bisa istilahnya decoy ya Bapak Ibu. Jadi itu istilahnya berarti tadi sudah jelas sekali kalau psikologi pricing itu satu berarti kerugian. Jadi kadang-kadang saya juga suka bikin harga tuh dengan bukan dengan benefit dapat A buy one to get two, tapi biasanya dengan ini nih apa dipakai price dicoret terus dapat harga untung berapa gitu. Nah, itu makanya ada psikologi begitu tuh dulu. Saya juga lakukan ada angka-angka selisih dikit gitu ya. Ternyata kerugian itu di mindset orang tuh lebih dipikirkan daripada keuntungan gitu. Kemudian harga pemancing atau decoy kalau saya bilangnya decoy gitu, harga di tengah-tengah itu nempel ke C. Jadi supaya ngarahin sebetulnya belinya di paket yang lebih tinggi. Kalau di Starbucks Bapak Ibu kan ada small, medium, regular. Nah, harga medium sama regular itu mirip nempel gitu. Jadi kadang-kadang udah kita mirip itu ya udah mending large, maaf, medium sama large, small, medium, large gitu ya. Jadi medium sama large itu bedanya dikit. Nah, itu si medium itu adalah decoy-nya. Jadi bedanya dengan 1.000 saya pasti ambilnya yang large aja gitu. Nah, itu harga psikologi orang tuh kayak begitu. Kalau makanya suka ada pilihan tuh ganjil ya, jangan genap. Nah, suka gitu. Itu sebetulnya secara psikologi manusia perilakunya
seperti itu. Itu tadi tambahannya Bapak Ibu, saya ingin juga Bapak Ibu dalam hal pricing juga coba menerapkan strategi-strategi seperti itu. Apapun bentuk produk dan jasa Bapak Ibu gitu. Jadi bikin pemancingnya. Bahkan Dekoy ini Bapak Ibu jangan salah tidak hanya dijual menjual ya. Saya kalau bikin proposal sponsor kan suka ada kalau kita bikin event ya, ada proposal sponsor platinum, gold, silver misalnya gitu ya. Si gold itu saya tempelin ke platinum, jadi hanya bedanya 2 juta misalnya. Sementara jauh dari yang silver gitu. Jadi supaya ngarahinnya nanti ke platinum. Nah, jadi harga-harga atau strategi pricing ini tidak selalu harus pada saat kita jualan, kita juga saya juga pernah praktekkan pada saat sponsorship bikin yang begitu kategori-kategorinya gitu. Itu lumayan Bapak Ibu membantu banget apa strategi pricing psikologi seperti itu. Nah, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu tadi sudah tentang okupansi dan ARR, berarti untuk tingkat huni apa dengan harga gitu ya. Eh, ini saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf sekali saya masuk juga ke ranah di pemasaran tuh secara di hotel, industrinya. Kita ingat bahwa hotel itu berarti kan ada 4 pilar ya, ada produksi atau operasional, ada pemasarannya, ada keuangannya, sama ada SDM. Cuma istilahnya di sini personalia ya. Ada ke SDM-nya, ada keuangannya, ada pemasarannya, lalu ada produksi atau operasionalnya. Lalu masuk ke 4P Bapak Ibu. Jadi 4P itu kan marketing mix Bapak Ibu, bauran pemasaran bahasa Indonesianya ya, minimumnya 4P. Kata Kotler 4P itu adalah sebuah alat pemasaran yang dipakai oleh perusahaan untuk mengejar tujuan pemasaran dan target pasar yang dituju. Alat pemasaran yang dipakai perusahaan untuk mengejar tujuan pemasaran dan target pasar yang dituju. 4P itu kan ada produknya, diciptakan dulu nih produknya. Ingat produk itu kan ada di dalamnya, kalau di teori itu kalimatnya hanya produk, padahal di dalamnya dalam kurung ada barang dan jasa gitu. Jadi kita ingat produk itu berarti ada jasanya juga ya Bapak Ibu ya. Produk berarti diciptakanlah produk dan jasanya apa Bapak Ibu. Lalu pricingnya tuh harganya tuh dalam pertukaran-pertukaran nanti ada harga, kemudian place-nya, tempatnya, ya salurannya, saluran distribusinya, lokasinya, lalu promosinya, dipasarkannya seperti apa, sampaikanlah itu ke market gitu. Alurnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi industri-nya, kemudian ada 4P-nya, dikejar untuk mengejar ke market supaya bisa mengkonsumsi produk dan jasa yang disiapkan begitu. Nah, definisi market sendiri tadi kan di segmenting ya, segmenting itu kan banyak tuh Bapak Ibu, ada individu, ada organisasi. Berarti kan ada individual orang per orang. Segmen keluarga tuh masuknya ke individu orang per orang gitu Bapak Ibu. Organisasi itu berarti kan ada perusahaan, ada apapun ya, non profit dan profit. Berarti ada dua secara garis besarnya, populasinya ada individu dan organisasi. Si individu dan organisasi ini otomatis punya kebutuhan, punya keinginan, punya ekspektasi. Nah, orang marketing mah itu need, want, and expectation. Ngutak-ngatiknya itu aja. Frame yang tadi strategi taktik value, sekarang masuknya need, want, and ekspektasi. Kebutuhan berarti potensialnya, keinginannya, targetnya, ekspektasinya, needs market. Kebutuhan itu berarti yang dilayani dengan fungsi, keinginan itu otomatis yang lebih lah dari fungsi, ada servisnya, kemudian ekspektasi itu dengan experience gitu. Kalau mudahnya seperti itu Bapak Ibu, untuk menghasilkan dolar-dolarnya gitu ya. Nah, ini juga ada berarti ada banyak unsur dalam produk sendiri. Ya, ada observasinya, ada trennya, kalender eventnya, kemungkinannya tuh kan, apa ya kemungkinan potensial marketnya gitu. Dari eventnya bagaimana, sistem industrinya, di daerah itu sistem bisnisnya, kayak tadi Jatiluhur sebetulnya bisa dicari semuanya unsur-unsur seperti ininya ya, kalau mudahnya 5A atau bagaimananya gitu ya, sistem terutama di industrinya. Nah, untuk hotel Bapak Ibu misalnya udah punya produknya nih, hotel produk dan jasa masuk ke pasar. Jadi di situ ada harus dua tujuan Bapak, ada jangka pendek Bapak Ibu, ada jangka panjang. Kalau jangka pendek otomatis kan ke selling, ke transaksi untuk mendapatkan revenue. Berarti adanya ada di penjualan. Kalau untuk jangka panjangnya makanya ada pemasaran gitu. Pemasaran tuh outputnya adalah brand image, brand awareness. Targetnya adalah kita tuh ada top of mind. Tadi kenapa brand Jatiluhur tuh berubah-ubah
tiap 5 tahun. Jadi ini top of mind-nya jadi rada susah nih, brand image-nya ganti-ganti terus nih gitu. Jadi kalau yang long lasting mah kan kayak Sindang Reret gitu ya, itu udah umur 47 tahun tuh. Sari Ater Hot Spring, nah gitu. Contohnya kayak begitu ya Bapak Ibu. Jadi brandnya, image itu kan tercipta gitu. Nah itu tuh perlu waktu yang konsisten gitu. Jadi brand tetap aja, tapi konsep di dalamnya yang diatur, tagline gitu. Kalau brandnya diusahakan tetap, kalau memang udah inline yang diaturnya adalah konsep-konsep di dalamnya gitu. Disarankannya seperti itu supaya top of mind atau brand awareness-nya terjaga gitu Bapak Ibu ya. Top of mind-nya, kemudian word of mouth. Sekarang mah bukan word of mouth aja, word of media Bapak Ibu. WOM itu kalau dulu kan word of mouth, mulut ke mulut gitu ya. Sekarang mulut ke media Bapak Ibu, word of media. Jadi WOM tuh ada dua pengertian sekarang, itu kenceng banget untuk mendapatkan loyalitas tamu, kemudian repeater-repeater seperti itu. Ini secara alurnya Bapak Ibu. Kemudian secara hotelonomik ceritanya ya, alur dalam hotel itu. Nah, ini ada biaya, pajak, keuntungan, investasi. Ini unsurnya accounting nih. Jadi tamu bertransaksi di kamar, di food and beverage sama outlet lainnya, other income-nya. Kemudian muncullah di accounting tuh ada biayanya, ada payroll, ada segala macam ya, ada variable cost, ada fixed cost gitu ya, ada pajak, kemudian ada profitnya, lalu ada net dan segala macamnya. Itu alurnya seperti itu, masuk ke karyawan, dapat ke keluarga nih, dari keluarga juga bisa spending lagi, masuk ke market gitu. Jadi mendongkrak ekonomi kiri kanan begitu Bapak Ibu. Ini dari sisi marketing, muncul lagi di market, pasar, masuk ke tamu, konsumsi lagi, ada lagi biaya, muncul lagi ke gaji gitu. Jadi jangan salah Bapak Ibu, gaji, payroll kita kepada karyawan itu juga bisa menumbuhkan hotelonomik di tempat lain. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, musim staycation gitu ya Bapak Ibu, apalagi karyawan-karyawan kita tuh pada saat cuti atau apapun, ternyata ada yang mampu juga tuh membiayai keluarganya untuk staycation atau berlibur. Nah, jadi perputaran tuh bisa mudahnya seperti itu. Kemudian tadi tentang lingkungannya, alurnya. Sekarang diferensiasinya Bapak Ibu, 4P sudah tadi, bahwa untuk disampaikan ke pasar, diferensiasi. Nah, eh dalam pemasaran Bapak Ibu harus banget yang diutamakan itu adalah ketepatan Bapak Ibu menentukan targeting pasar Bapak Ibu. Lalu ketepatan atau kepiawaian Bapak Ibu menemukan diferensiasinya. Apa sih pembeda kita dengan orang lain yang sejenis gitu. Diferensiasi itu nanti akan masuk di unique selling, USP, unique selling proposition. Jadi yang jago itu adalah kemampuan menentukan targeting yang tepat untuk produk dan jasa kita. Tadi Pak Gaus masih galau nih, targeting saya mana sebenarnya, kok legend-legend aja gitu. Kemudian diferensiasi, keunikan atau pembeda kita dari orang lain, dari yang sejenis. Bapak Ibu, dalam bersaing ini ada jurus just to be different, not to be better, Bapak Ibu. Itu yang saya suka pegang tuh kayak gitu, jurus bersaing tuh just to be different, not to be better. Kenapa? Kalau kita better terus, orang lain udah better tambah capek gitu Bapak Ibu. Orang lain lebih baik, aduh kita teh ngejarnya teh engap gitu. Kalau bahasa, mohon maaf Bapak Ibu yang ada di luar Jawa, engap tuh sesek gitu napasnya kita kalau ngejar lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu. Tapi kalau berusaha tuh unik. Nah, just to be different, kita unik nih gitu. Nah, itu biasanya punya target sendiri, enak gitu. Nah, gimana caranya Bapak Ibu profesional ini, praktisi, bisa atau sebagai konsultan, coba galilah diferensiasi keunikan produk dan jasa kita tuh apa dari sebelah-sebelahnya gitu. Ya, Bapak Ibu diferensiasi ini otomatis akan masuk ke 4P ya, sebagai core taktiknya. Nanti sellingnya adalah ya udah capture-nya gitu. Jadi 4P itu akan sangat berguna atau sangat akan bermanfaat bila diferensiasinya udah jelas gitu. Produknya apa, kemudian harganya bagaimana, lalu place-nya, saluran distribusinya, lalu promosinya. Rata-rata kan Bapak Ibu, mohon maaf sekali, seperjalanan segitu. Nah, apa ya gitu, apa
apalagi di bisnis hotel di kota gitu. Apa ini bedanya gitu? Kalau Pak Gaus di Jatiluhur punya danau, teh sebetulnya mah pembedanya tuh udah enak sebenarnya gitu dibandingkan hotel-hotel yang di kota. Apa bedanya ya dengan sebelah hampir 10 meter ada hotel, 10 meter ada hotel sejenis banget gitu. Nah, kira-kira apa bedanya gitu? Bedanya Arya Duta misalnya dengan Mercure apa? Arya Duta dengan Papandayan apa misalnya? Papandayan bedanya diferensiasinya kemana gitu keunikannya. Jadi Bapak Ibu coba menggali. Nah, ini diferensiasi itu adalah nanti penjabarannya ada di USP Bapak Ibu, unique selling proposition. Ada yang bilang unique selling point boleh. Jadi keunikannya. Jadi what customer want, apa yang diinginkan, kemudian apa yang Anda bisa lakukan diberikan, kemudian apa yang kompetitor lakukan, tapi kita ada di tengah-tengahnya itu pembedanya begitu Bapak Ibu. Kemudian 4P nih bauran pemasaran atau Bapak Ibu untuk diferensiasi boleh Papandayan? Papandayan Ibu boleh ada berkenan buka mic-nya Bu? Iya, Bu. Siap. Ibu ditodong maaf. Ibu, kalau boleh sepengamatan Ibu, bedanya uniknya Papandayan dengan 5 bintang di Kota Bandung Raya, apa saja Bu Mangga? Kalau di kita biasanya Pepandayan itu lebih identik ke itu ya, Bu, hutan dalam hotel gitu. Oh, Jadi kalau siap. ya, jadi tamu itu pada saat kita masuk satu hotel itu akan disajikan dengan hutan di dalam hotel gitu. Jadi di Mm-mm. situ tamu-tamu akan merasakan kita hidup di hotel tapi serasa ada di hutan gitu. Wis, mantap. Nah, Seperti itu, Ibu. bentuk bentuk komunikasinya ada hutannya, ada tercantum di dalam apa? Tagline atau konsep? Tagline-nya Papandayan Biasanya kita di konsepnya Ibu gitu. Jadi pada saat itu kita menghitungkan ke marketingnya itu biar supaya gimana caranya si tamu itu untuk nyaman di hotel kita. Hotel. Ibu nama aslinya tuh The Papandayan Hotel ya, pakai The ya Bu. Betul Ibu. Apa bedanya kalau dulu Hotel Papandayan tapi berubah jadi The Papandayan? Kira-kira maknanya apa Bu? Ini aja Bu, sebenarnya baru apa ya? Jadi lebih ke new gitu. Jadi Hmm. pembaruan lagi gitu. Mungkin dulu itu kan Papandayan terkenalnya eh, jadul ya, hotel Heeh. jadul gitu. Nah sekarang Mm-mm. itu masih ada sisi itunya, cuma lebih ke modernisasi itu yang tadi itu kita tonjolkan adanya hutan di dalam Hutan. hotel gitu. Ya, Siap. Tapi perubahannya hanya mencantumkan kata The di depan kan? betul Ibu. Iya. Dan jadi spellingnya grammarnya Inggris ya. The Iya, Papandayan Hotel. betul. Siap. Kalau zaman dulunya kan Hotel Papandayan gitu ya. Iya, lebih ke Iya. apa ke kita gitu ya, Bu, ke Indonesia banget lah orang Sunda. Ampun, siap, siap, siap. Nah, baik. Nah, ini Bapak Ibu soal nama aja kan jadi pengaruh tadi Pak Gaus tentang Jatiluhur kan
Ya, Bapak Ibu maaf, maaf terbental nih sedikit. Baik, Bapak Ibu terima kasih tadi mohon maaf kepotong tentang Papandayan. Tadi ada perubahan nama, kemudian ada hutan, ternyata ada sudah dipikirkan gitu ya nama brandnya dan apanya. Baik Bapak Ibu. Eh, Dilanjutkan kembali Bapak Ibu tadi sudah ke arah pricing, kemudian sekarang 4P. 4P seperti diketahui adalah produk, price, kemudian promosi sama place-nya. Bapak Ibu untuk pengertian place saya sampaikan bahwa kalau dulu kan ingatnya lokasi, lokasi, lokasi gitu ya. Nah sekarang itu adalah sebagai channel distribusi Bapak Ibu, saluran pemasaran. Jadi channel distribution itu masuknya ke place Bapak Ibu. Jadi contoh tadi Pak Isan sudah ada di marketplace punya toko gitu ya. Jadi tidak hanya lokasi fisik, tapi kita juga harus punya pasar di dunia maya gitu. Contoh yang kalau barang dan jasa itu kan berarti ada di marketplace di pasarnya. Kalau untuk hotel usaha akomodasi berarti ada landing page-nya berupa website. Nah itu website kita itu perusahaan itu adalah sebagai landing page-nya untuk bisa masuk ke kita, lalu ditangkaplah dengan WhatsApp atau dengan booking engine yang langsung ditanamkan di website itu akan mempermudah banget. Atau juga Bapak Ibu bisa kalau di hotel itu kan marketplace-nya di OTA ya, online travel agent, bisa Traveloka, tiket.com, booking.com dan Agoda begitu. Nah, itu channel distribution atau place itu adalah sangat diperlukan sekali Bapak Ibu untuk saat ini uh, supaya lebih jauh jangkauannya begitu Bapak Ibu ya, kemungkinannya akan lebih banyak gitu. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu tentang pricing. Pricing tadi disampaikan bahwa ada harga adalah identik dengan biaya gitu Bapak Ibu. Nah, ada harga yang fungsi dan emosional atau benefit gitu ya. Ada yang hanya finansial, fisik, waktu atau fungsi saja. Ini contoh kalau high itu berarti kan dapat emosionalnya gitu, dapat prestis, dapat benefit yang lebih banyak. Tapi kalau ibisnya sebatas fungsi, misalnya contohnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu slide ini yang saya suka juga. Jadi selain tadi framework yang pemasaran, tadi strategi taktik value itu udah satu. Lalu kita ingat need, want, and ekspektasi. Nah ini penjabarannya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya produk dan jasa Bapak Ibu tuh usaha akomodasi ataupun mau rumah sakit, mau apa, targetingnya mau kemana? Oh produk jasa ini adalah saya untuk levelnya kebutuhan aja gitu. Saya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan aja. Berarti kalau memenuhi kebutuhan mah cukup di fungsi aja gitu, fungsi pas gitu, fungsional gitu. Kalau kalau di kita tuh di hotel tuh budget hotel lah ya, tamu itu perlunya tempat tidur, tempat menginap, ya udah bed and breakfast aja gitu. Tidak perlu ada yang nyaman-nyaman banget gitu ya. Cukup tapi kamar mandi tetap di dalam misalnya gitu. Atau kalau kuliner misalnya saya perlu makan, ya udah kasih aja nasi berarti sama lauk sama minum gitu. Nah, contohnya gitu. Jadi Bapak Ibu tuh harus bisa memposisikan produk dan jasa saya tuh mau nembak kebutuhan atau mau menembak keinginan atau mau menembak harapan gitu. Kebutuhan cukup di istilahnya hadapi dengan fungsinya. Lalu kalau keinginan kan itu di atas kebutuhan ya Bapak Ibu. Berarti hadapinya adalah dengan sesuatu pelayanan, servis, kemudian ada unsur kualitas, ada unsur estetik. Nah, itu kemudian ada unsur nyaman. Di situ mulai aja muncul tambahan-tambahannya selain fungsi itu ada unsur pelayanannya, ada unsur nyamannya gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau kebutuhan tuh misalnya saya pengen ngopi. Ya udah aja kopi dicangkir, udah saset juga jalan gitu. Tapi saya ingin ngopi tapi di udara yang adem berarti masuk ke kafe yang harganya sekian aja gitu. Tapi saya tambah dengan harapan saya ingin kopi yang bisa memberikan pengalaman kepada saya, experience gitu. Berarti dia akan ngambil misalnya kopi yang diajak dulu ke kopi luwaknya, ke kebunnya dulu, ngelihat dulu prosesnya, lalu gitu, lalu dinikmati. Atau misalnya ngopi di bawah air terjun, barangkali begitu, barangkali gitu. Nah, jadi itu yang harus Bapak Ibu, ini tuh saya mau nembak yang mana gitu. Rata-rata sekarang kan masih keinginan. Nah, kalau harapan itu biasanya niche market gitu. Jadi up level gitu. Kayak Aman Group gitu kan, Hotel Aman Group kayak begitu kan, itu kan bener ini gitu ya, terus Banyantri. Nah, itu kan ke experience Bapak Ibu. Itu modelnya. Nah, experience itu tidak selalu mahal Bapak Ibu. Jadi kita bisa atur juga, kelola juga dengan gimana sih tamu itu bisa dapatkan pengalaman yang khusus gitu. Pengalaman yang baru dengan mengajaknya dia ke proses gitu. Tadi kan ada value-nya, ada brand, ada proses, ada services ya Bapak Ibu.
Nah, kalau experience itu atau harapan itu ajak aja ke proses biasanya begitu, Bapak Ibu. Jadi mendatangkan experience. Bahkan sekarang ada di Hotel Bintang 5 itu ada namanya guest experience, bukan bukan customer service lagi. Jadi guest experience counter gitu. Jadi kok sampai ke experience? Oh, untuk menanamkan pengalaman-pengalaman, tapi harus ditunjang dengan aktivitas atau apa sih? Mau secara fisik, visual, audio, atau mau secara aktivitas gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan Bapak Ibu. Jadi untuk harapan tuh sebetulnya ke experience tidak selalu luxury ya Bapak Ibu. Luxury-nya itu saya bintangkan tuh. Jadi tadi kalau Papandayan berarti ini ada harapan. Oh, ada dapat hutan nih, udah bintang 5, ada hutannya pula. Di hutannya itu kan di Papandayan tuh ada burung, ada kolam di bawahnya dan pohonnya tuh real, pohon besar-besar, segede tinggi gitu pohonnya tuh. Pohon betulan istilahnya. Pohon betulan tinggi banget, rindang lagi gitu. Ada suara airnya pula. Nah, itu juga kan masuknya ke experience Bapak Ibu. Coba, oh berarti ada hutan di tengah eh, eh, hotel gitu bintang 5 gitu dan layanannya pun udah mencerminkan experience-nya. Kalau terus bisa naik kuda pula misalnya pedati misalnya di depan ada pedati gitu masuk kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya kalau yang fungsi itu anggap budget hotel ya, mungkin di bintang 2 tuh kalau di Accor Group itu di Formula One misalnya. Tapi kalau udah ke service berarti ke Mercure. Kalau ke luxury-nya atau harapannya ekspektasinya berarti ke Sofitel atau Grand Mercure barangkali yang seperti itu. Nah, ini contoh-contoh levelingnya aja. Nah, Bapak Ibu sekarang posisinya mau ada di mana begitu. Boleh Bapak Ibu dari area duta barangkali ada boleh yang berkenan buka mic Bapak Ibu sebentar. Dari area Duta Group, boleh mewakili? Ada? Kalau kemarin kan Bu Vivi ada. Pak Rendi ada Pak Rendi? Di absen sama saya Pak. Ada Bapak Ibu? Siap. Atau dari PDC ada pernah mengalami apa menggunakan apa akomodasi yang seperti ini misalnya ekspektasi yang ada experience-nya. Boleh Bapak Ibu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ada pernah? Boleh buka mic-nya Bapak Ibu, mau siapapun boleh mangga. Ada? Dari PDC pernah ditugaskan misalnya atau keliling-keliling barangkali saya pernah tinggal di misalnya di mana gitu barangkali di rig atau di live on board misalnya tapi eksklusif gitu atau di cruise ada Pak Bu ada yang punya Mercure. Boleh Bapak Ibu kita sharing ini udah tinggal saya mohon waktunya berapa menit lagi 10 menit lagi. Ada yang punya kalau punya pengalaman tinggal di mana yang punya experience gitu atau dibeda-bedakan seperti ini boleh aja bercerita Bapak Ibu. Tadi kita udah dapat insight dari rumah sakit, sudah. Alhamdulillah, oh bayangannya begitu gitu. Atau Pak Eman, kan mau bikin di Bali ya Pak Eman, hotel? Rumah sakit, Bu. Katanya mau bikin hotel juga Pak Eman tuh. Bu, itu udah yang seri profit itu, Bu. 3 hotel. Oh udah. Tapi ini Hmm. yang 3 hotel itu segmennya kemana? Ke keinginan atau ke harapan? Atau hanya fungsional aja, kebutuhan? Yang aja, Ibu, kebutuhan. Oh jadi budget hotel ya? Betul, Ibu. Oh siap. Jadi ke bintang 2 kalau diklasifikasi mah zaman dulu mah ya? Exactly. Siap. Nah, barangkali nanti bisa, bikin aja nanti naik gitu dari yang fungsi atau kebutuhan, kemudian masuk ke arah keinginan atau want itu bisa bergeraknya kan bintang 3, bintang 4 gitu. Ya, Atau kita barang, Mm-mm, lagi planning sih, Bu, buat owner juga sih kita ada masukan juga gitu. Nanti Nah, bulan depan kita ada meeting juga sih gitu. siap. Betul. Nah, ini kan tadi saya sampaikan bahwa Bapak kan rumah sakitnya udah up level nih, udah middle up ya ceritanya. Nah, Amin. sekarang hotelnya coba dibikin juga gitu. Kalau di Bandung tuh kan ada Melinda Hospital ya Pak, Melinda Boutique Betul. Hospital loh Pak, Ya, ada ya, butiknya. ya, yang Singapura itu ya. Melinda Boutique Hospital Gaya ada butiknya tuh Pak. Berarti ke rumah sakit tuh nggak serasa nggak bau karbol gitu Pak. Jadi serasa ke hotel gitu Pak, bener.
betul. Kalau kalau Siap. kalau yang rumah sakit sini Bu, kita kan ada kafe-kafe ya di lobinya Ibu. Jadi kita Oh, serasa kayak mall aja Bu. nah gitu. Jadi nggak serem orang teh ke rumah sakit tuh gitu ya, Pak. Banyak rezup kayak kafenya buat kafeterianya itu buat pasien-pasien sih Bu. Siap, siap. Nah, nanti kalau Bapak berarti kan di rumah sakit diterapkan, nanti usaha akomodasinya diterapkan juga. Bapak juga bisa ngejar kalau ini udah up, nanti coba mungkin punya tanah di mana, di tebing. Biasanya kan kayak Padma, Pak, bayang Padma Bandung tuh, Ya, lantainya kan lantainya tuh ke bawah. Lantai satu, dua, tiga, empatnya tuh ke bawah karena kan di pinggir tebing gitu, tangek ke bawah. Nah, itu tuh diukut tuh Gaia sekarang tuh, Hotel Gaia di kayak jalan di hutan Bu Bandung. ya. Mm-mm. Ya, kayak hutan kayak gitu ya. Ya, jadi ke Hmm, tebing. Jadi hotelnya tuh kan di tebing. Jadi lantainya tuh ke bawah. siap. Jadi kamar-kamarnya tuh memandang tebing gitu, tebing sebelahnya, seberangnya gitu. Jadi serunya tuh, nah kan itu udah berarti kan ke experience, ke harapan itu bisa luxurious, apalagi bintang 5 harganya kan, wah Padma Bandung tuh kenceng banget nih punya Bu Vivi yang dulu tuh, Bu Vivi siap nembak nembak tebing. Bapak Ibu ternyata ya begini, saya ada cerita owner hotel atau owner taman rekreasi kayak The Lodge. The Lodge itu kan sebetulnya tebing tuh dikelola dari perhutani 50 hektar atau berapa hektar tebing yang sebelah satunya. Ternyata itu kan ada cekungan nih. Cekungan, depannya tuh tebing lagi. Jadi itu tuh diminta bayar karena itu tuh jadi view katanya gitu. Kita perhutani segitu jadi komersilnya ya. Jadi ini kan tebing saya kan jadi pemandangan Anda gitu. Ampun deh gitu ya. Nah itu tapi kalau demi memenuhi experience, harapan seperti itu juga sah-sah saja gitu. Nah contoh yang luxury secara alam tuh Padma itu ke bawah. Itu kan ademnya dapet apa apa luxury sama grandenya teh dapet gitu, suasananya nggak ramai gitu, memang kan high end mah kan nggak boleh ramai ya. Kemudian sekarang diikuti oleh Gaya Hotel Bandung tuh itu juga sama ke bawah, hanya mungkin kredit di jalannya aja, pinggir jalannya kan nempel banget ke jalan raya, jadi grandenya asa kehalang sama suara-suara kendaraan gitu, jadi aduh jadi hilang deh gitu rasa-rasa healingnya gitu. Kemudian contoh saya juga pernah di Sariater Hot Spring Ciater tuh, di belakang di bumi perkemahan belakang itu kan udah punya berapa hektar. View-nya tuh adalah ke Bukit Palasari, si Bukit Etata, set bukit. Akhirnya si bukit itu akhirnya disewa kelola karena supaya nggak dibangun sama orang. Jadi kan jadi kalau udah ada bangunan di bukit itu kan jadi nggak asri lagi gitu. Jadi akhirnya ada kebijakan manajemen tuh udah bukit itu disewa gitu supaya nggak dibangun apa yang aneh-aneh di atas bukit itu gitu. Dan jadi view-nya tuh bener-bener asli. Nah, jadi ternyata view yang tebing kita itu aja jadi punya nilai, jangan sampai dibangun lagi itu jadi merusak apa nilai-nilai yang ada di perusahaan kita. Mungkin ada sampai ke kebijaksanaan begitu loh Bapak Ibu. Strategi bukan kebijaksanaan ya, strategi seperti itu. Jadi ngejar pemandangan tamu aja sampai kita bela-belain nyawa itu si bukit gitu Bapak Ibu. Jadi aja kita jualannya kan sah saja 2,5 juta gitu. Contoh saya juga pernah di Highland Park Resort Bogor, Bapak Ibu di Gunung Salak tuh di Ciapus, Curug Nangka, Ciapus. Jadi itu Mongol, tenda-tenda kayak Mongol gitu, tapi jualannya 2,5 juta Bapak Ibu. Jadi kayak tenda gitu, tapi marmer, kemudian benar-benar di Gunung Salak begitu. Jadi sensasinya adalah kalau tidur tuh ada hujan dan ada petir begitu. Gaya-gaya pramuka zaman dulu tapi tidak darurat. Jadi deh 2,5 juta dagangnya gitu. Kayak gitu-gitu Bapak Ibu tuh. Tambahkan aja aktivitas. Nah saya di sana set up aja 6 bulan. Oh konsepnya ke arah sana sana sana. Alhamdulillah. Dan sambil jalan, selebriti jalan, endorse endorse jalan. Jadi alhamdulillah masuk gitu. Kemudian, nah ini soal tadi Bapak Ibu, saya ingatkan lagi bahwa eh, kepiawaian Bapak Ibu dalam menentukan targeting dan diferensiasi pastinya. Awalnya dari situ mula-mulanya. Kemudian soal nanti promosi, mau itu udah biasa Bapak Ibu ya, antara promosi periklanan atau publikasi itu sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Nah ada jurus yang lain yang seperjalanan saya ini, saya orang background front office dan sales gitu ya. Jadi ini yang memang jadi jurus-jurusnya. Tadi kalau selling principle itu adalah everybody sales memang diusahakan di tiap
karyawan kita tuh semuanya adalah sales dengan cara bagaimana when people like you, they will listen you. Jadi coba orang lain tuh suka dulu kita. Jadi kita tuh eh, eh, apa tidak antipati dulu deh kalau kita ketemu teh gitu. Setelah dia ada interestnya, baru dia akan mendengarkan kita gitu. Jadi kan kita juga suka ada feeling tuh, itu jadi mau didengar gitu ya. Nah setelah itu when people like you they will listen you, setelah didengar mulailah ngebangun trust gitu. When people trust you they will buy from you. Nah ini jurus-jurus ini tuh kita tuh orang-orang sales gitu, kita kan pejuang rupiah nih. Itu tuh kategori ini tuh memang dijalankan Bapak Ibu. Emotional marketing iya, kemudian jurus ini disukai dulu, kemudian didengar, kemudian muncul kepercayaan, udah jalan gitu. Jadi relationship, jadi munculnya itu adalah relationship. Jadi bukan lagi apa ya kayak pelanggan dengan produsen, nggak selalu begitu, tetap ada di create emosionalnya begitu. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Mohon maaf sekali saya sampaikan beberapa seperjalanan saya jurus-jurus tadi, just to be different not to be better. Kemudian ini when people like you they will listen you, when people trust you they will buy from you. Seperti itu kalau di pemasaran. Jadi saya sekali lagi sampaikan kepada Bapak Ibu, apapun itu produk dan jasanya, konsepnya adalah di pemasaran itu mudah-mudahan dapat dipahamkan kerangkanya, strategi, taktik dan value, lalu apa itu kebutuhan, keinginan dan harapan dari pasar kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kita akan bertemu sekali lagi Bapak Ibu yang sabar. Sekali lagi kemungkinan di Senin, kemungkinan atau nanti saya sampaikan ke sekretariat, kita akan membahas selanjutnya adalah di model bisnis. Model bisnis kerjasama untuk usaha akomodasi. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. hatur nuhun kasadayana. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.